Rani, sebentar lagi kan kita mau ngadain pentas seni. Dananya udah ada belum? Belum ya, enggak. Bingung dari mana ya kita bisa dapetin dananya? Dari mana ya kita dapatkan dananya? Dalam menjalankan suatu kegiatan, kita membutuhkan dana. Begitu juga dalam menjalankan pemerintahan. Negara juga membutuhkan dana yang diatur dalam undang-undang melalui APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terdiri dari 3 komponen, yaitu Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertama, otorisasi. APBN sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara dalam 1 tahun anggaran. Fungsi kedua, pengawasan. APBN sebagai pedoman untuk menilai apakah penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi ketiga, distribusi. Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi keempat, perencanaan. APBN sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi kelima, stabilisasi. APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Fungsi keenam, alokasi. APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Dari mana sajakah sumber penerimaan negara? Penerimaan negara merupakan aliran dana yang masuk ke kas negara dan menjadi sumber utama pembiayaan belanja negara. Secara umum, penerimaan negara dikategorikan menjadi 3 sumber. Pertama, penerimaan pajak. Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari 1. Pajak penghasilan atau PPh. Pajak yang dikenakan atas penghasilan seseorang atau badan usaha. 2. Pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. 3. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. 4. Pajak lainnya. Terdiri atas bea masuk, cukai, pajak penghasilan minyak bumi, dan lain-lain. Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor. Pendapatan bea keluar, yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang ekspor. Sumber pendapatan negara yang kedua adalah penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan negara bukan pajak adalah penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan sumber daya alam, berupa pendapatan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi, serta pendapatan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi. Pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan. Pendapatan negara bukan pajak lainnya, dan pendapatan badan layanan umum. Kalau kami dari mana, Bu? Nah, kalau kalian bisa juga dari iuran anggota secara rutin. Bener tuh. Gimana kalau mulai sekarang kita adain iuran rutin anggota? Setuju sih, tapi kalau masih belum cukup gimana? Tenang, selain pendapatan tadi, masih ada pendapatan lainnya. Sumber pendapatan negara lainnya yaitu hibah. Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah
yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Wah, ternyata sumber penerimaan negara banyak juga ya, Bu. Benar, Kalau kami buat proposal dan mengajukan sponsor, kira-kira bisa jadi sumber pendapatan nggak, Bu? tentu bisa. Nah, sampai di sini berarti kalian sudah mengerti kan bagaimana cara kalian bisa mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan kalian. Mengerti, Bu. Penerimaan negara merupakan komponen penting dalam APBN dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Upaya optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat, serta aspek keadilan dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan efektivitas administrasi pajak, memperluas basis pajak, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Wah, aku jadi semangat cari sponsor nih. Bagus, kalau gitu yuk kita susun proposal, mencari sponsor, dan menyusun anggaran untuk kegiatan pentas seni kita. Let's go! Demikianlah pemaparan saya tentang penerimaan negara. Sesuai dengan tema Generasi Muda Peduli Uang Kita.